Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan yang kedua, di KD yang kedua, masih mengenai nilai jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Kali ini akan membahas bagaimana jika sudutnya itu lebih dari 180 derajat. Pengerjaannya itu seperti apa untuk sin alfa ditambah beta sampai tan alfa dikurangi beta. Nah, terus juga sekarang yang dibahas adalah tannya ya. Kalau kemarin baru sin sama cos, sekarang tannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Tentukan nilai dari tan 105. Sama halnya dengan pertemuan yang kemarin, kita itu menentukan 105 itu dari jumlah ataupun selisih sudut istimewa, di mana sudut istimewanya sendiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini untuk si sudutnya. Sedangkan tan sendiri, tan theta misalkan untuk tan 0 derajat adalah 0, tan 30 itu derajat itu adalah akar 3 per 3, tan 45 derajat 1, tan 60 adalah akar 3, dan tan 90 itu tak terdefinisi. Nah, untuk khusus atau istimewa dari perhitungan tan, upayakan kalian jangan menggunakan sudut 90 derajat. Kenapa demikian? Karena di sini tak terdefinisi. Tak terdefinisi itu kita nggak tahu bilangannya berapa, yaitu bilangan yang sangat banyak. Kita tahu kan di keuangan kita ada 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Nah, ini di atas 1 triliun dan kita nggak tahu nyebutnya itu apa karena saking banyaknya. Tak terbatas, jadi tak terdefinisikan ya. Jadi ingat, hindari yang 90 karena akan membuat kita bingung kalau kamu belum ahli-ahli banget. Nah, jadi 105 ini karena tidak boleh menggunakan 90 derajat, berarti kita alternatif yang lain menggunakan 105 itu bisa kita dapat dari 60 derajat ditambah 45 derajat ya. Oke. Di sini langsung saja kita tentukan tan 105 derajat sama dengan tan 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan ini alfa ditambah beta. Alfanya 60, betanya 45. Terbalik juga boleh ya, 45 derajat ditambah 60 derajat. Nah, kemudian dengan rumus yang udah Bapak kasih di modul yang pertama, modul kedua juga Bapak kasih gitu. Untuk tan alfa ditambah beta, rumusnya adalah tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta sama dengan tan alfa berarti tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurangi tan 60 derajat dikali tan 45 derajat sama dengan tan 60 derajat adalah akar 3. Akar 3 ditambah tan 45 adalah 1 per 1 dikurangi tan 60 akar 3 dikali tan 45 1 sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3. Selesai belum? Seperti demikian. Kalau tidak disederhanakan, selesai. Namun biasa pada umumnya tidak boleh penyebut itu dalam bentuk rasional. Jadi merasionalkan bentuk pecahan ya. Jadi penyebutnya kita rubah dulu. Akar 3 sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3. Ini lanjutan. Kalian harusnya sudah bisa untuk menyederhanakan, merasionalkan bentuk pecahan dikali sekawan dari ini yang tadinya tambah jadi kali 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 sama dengan, nah ini berarti akar 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah akar 3, perkalian 2 suku dengan 2 suku, akar 3 kali 1 akar 3 kali akar 3 ini positif.
positif akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, akar 1 kali 1 kali 1 berarti positif 1. 1 kali akar 3 berarti positif akar 3 per yang ini. Kalau seperti ini adalah bentuk A plus B kali A min B. Jadi langsung kita jadikan kuadrat aja, 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, jadi karena ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Itu rumus cepatnya. Jadi langsung ini kita kuadratkan, yang pertama, yang keduanya juga kita kuadratkan. Sama dengan, nah kita kelompokkan yang nggak punya akar adalah 3 dan 1. 3 tambah 1, 4 ya. Oke, sekarang akar 3 tambah akar 3. Akar 3 tambah akar 3 sama halnya dengan X tambah X, jadi 2X. Ditambah, berarti 2 akar 3 per 1 kuadrat 1 dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 adalah 3, tapi boleh langsung kalau akar ketemu kuadrat nih, akar ketemu kuadrat langsung hilang saja, berarti 3 sama dengan 4 ditambah 2 akar 3. Karena 2-nya punya akar 3 dan 4-nya sendirian tidak bisa dijumlahkan, jadi kita tulis lagi aja, 4 ditambah 2 akar 3 per 1 dikurangi 3, negatif 2. Selesai belum? Masih ada negatif di bawah dan negatif 2. Bisa nggak sama-sama dibagi min 2 atau negatif 2? 4 dibagi negatif 2, positif dibagi negatif, negatif. 4 dibagi 2, 2. Oke. Positif dibagi negatif, negatif. 2 bagi 2, 1. Ya, akar 3 langsung aja akar 3. Akar 3 nggak ikut dibagi 2. Oke, karena satunya yang dibagi. Ini sudah selesai belum? Nah, 1, kalau 1 itu nggak usah kita tuliskan ya. Jadi sama dengan negatif 2 dikurangi akar 3. Selesai. Ini bentuk penyederhanaannya. Jadi kalian upayakan untuk tan jangan sampai menggunakan tan 90 derajat. Nanti akan kacau, kamu belum terlalu ahli, akhirnya nanti wis kalah kaku, kita sejak aja dinggol lah misalnya. Oke, jadi tan 105 itu hasilnya adalah negatif 2 dikurangi akar 3. Selanjutnya kita ke contoh berikut, yaitu tentang nilai dari sin 210. Kalau kemarin kita masih kurang dari 180 derajat, sekarang lebih dari 180 derajat. Bagaimana sih cara pengerjaannya sin 120? Kursornya ganti dulu, bosan, jangan merah. Deh. Oke. Sin 210 ya, ingat dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, yang ini berarti kita cari nih 210. Kalau untuk sin dan cos, upayakan kita biar mudah pakai yang 90. Karena kalau sin 90 adalah 1 dan cos 90 adalah 0. Itu angka-angka yang mudah dikali, dijumlahkan, dibagi ataupun dikurangi ya. Nah, 210 berarti bisa kita dapat nanti dari 210 derajat itu sama dengan upayakan 90 semua dulu. Nanti 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah sisanya. Ini kan 180 derajat. Berarti tinggal 30 derajat. Jadi nanti kita pakainya 180 derajat dan 30 derajat. Oke. Berarti kita tulis nih sin 210 derajat itu sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Kita tulis nih sama dengan, ingat alfa ditambah beta, sin alfa tambah beta, rumusnya masih ingat kan? Berarti sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta kali cos alfa. Kita tulis alfanya 180 derajat, berarti sin 180 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat dikali cos
80 derajat. Cuma yang jadi masalah adalah 180 derajatnya. Karena jadi masalah, kita hitung dulu sin dan cos 180 derajatnya. Oke, di sini ya, sin 180 derajat itu sama aja dengan sin 90 derajat ditambah 90 derajat, gitu kan? Nah, kalau bisa sih kalian harus sudah hafal ya, sin 180 derajat dan cos cos 180 derajat biar mempermudah. Nah, kalau belum ya kita manual lagi, kita kerjakan dulu. Sama dengan sin, kayak tadi tuh rumusnya, sin alfa berarti sin 90 kali cos 90 derajat ditambah sin 90 derajat dikali cos 90 derajat sama dengan sin 90 derajat 1 dikali cos 90 derajat 0 ditambah sin 90 derajat 1 kali cos 90 derajat 0 sama dengan 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sin 180 derajat itu 0. Oke, kemudian cosnya, cos 180 derajat sama dengan cos 180 derajat 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan kayak tadi ya, kalau cos itu sin cos, tapi dibalik, yang tadinya tambah jadi kurang. Berarti kalau pakai rumus kita lihat cosnya jadi cos 90 derajat kali cos 90 derajat dikurangi, tadi tambah jadi kurangi, sin 90 derajat kali sin 90 derajat sama dengan cos 90 derajat 0 kali 0 dikurangi 1 kali 1. Nah, ini banyak yang salah kemarin nih. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Berarti kurangi 1. 0 dikurangi 1 itu sama dengan min 1, bukan 1 ya. Kemarin banyak yang salah, min 1. Jadi kita udah dapat nih, sin 180 derajat adalah 0 dan cos 180 derajat adalah min 1. Tinggal kita masukkan ke sini. Sama dengan sin 180 derajat tuh tadi berapa? 0. 0 dikali cos 30 derajat cos 30 derajat berapa? Akar 3 per 3 per 2 ya, akar 3 per 2. Kemudian ditambah sin 30 derajat 1 per 2 dikali cos 180 derajat adalah min 1 sama dengan 0 kali akar 3 per 2 yaitu 0. Positif atau plus, di sini ada minus ya, positif ketemu negatif jadi negatif. Setengah kali 1 jadi setengah. Nah, ingat ini yang kemarin yang tadi Bapak jelaskan banyak yang salah ya. Kalau 0 dikurangi setengah nanti bukan setengah tapi min setengah. Min setengah. Nah, kayak gini. Nah, jadi sin 210 derajat itu negatif setengah. Negatif setengah ya. Oke, sekian contoh yang Bapak berikan dari tan sampai sin dan cos. Yang lebih dengar modulnya udah Bapak share di grup WA kalian masing-masing, di kelas kalian masing-masing. Kerjakan biasa, batas pengumpulan akhirnya adalah pada hari Bapak kasih tugas jam 18.00. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Ketika kamu nggak bisa, tanya ke temen. Jangan kalah sama Cina ya, Cina aja raja meniru, bagus, kaya, sukses ya, masa kalian nggak bisa ya? Pokoknya tanya, kalau kaku kita sih bakal beli ngerjain tugas matematika ya. Oke, tapi jangan lupa dukung channel Bapak ya, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kamu. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.